Selamat pagi adik-adik yang saya cintai. Selamat bertemu kembali dalam kuliah kita Biomedik 1. Kali ini kita akan belajar tentang metabolisme karbohidrat. Setelah Anda mengikuti kuliah ini, Anda akan memahami karbohidrat dan juga salah satu lintas metabolisme karbohidrat. Sebelum kita masuk ke topik metabolisme karbohidrat, tentu saja kita perlu mengenali dulu apa itu karbohidrat. Karbohidrat dahulu dikenal sebagai hidrat arang karena dia mengandung unsur hidrogen dan unsur arang atau unsur karbon. Akan tetapi belakangan ini istilah itu sudah tidak lazim lagi disebutkan karena pada kenyataannya karbohidrat juga mengandung unsur oksigen. Oleh karena itu karbohidrat sering dituliskan secara singkat menjadi CHO karena dia mengandung unsur utamanya itu adalah karbohidrat, hidrogen, dan oksigen. Ya. Karbohidrat adalah satu dari 3 senyawa biokimia makro yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Karbohidrat disintesis oleh tanaman dengan menggabungkan CO2 dan H2O dibantu energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi karbohidrat dan oksigen. Proses ini disebut sebagai reaksi fotosintesis dan berlangsung di daun, tepatnya di kloroplas di daun, dan melalui reaksi fotosintesis tanaman mensintesis karbohidrat dari CO2 dan H2O dengan bantuan energi dari cahaya atau sinar matahari. Disitulah tanaman memanen energi dari matahari itu dan menyimpannya dalam bentuk karbohidrat di berbagai tempat di tanaman itu. Ada di buah, ada di daun, ada di dahan, di pohon, di akar, bahkan di umbi. Disitulah mereka menyimpan karbohidrat, menyimpan energi yang mereka panen dari matahari itu. Lalu herbivora memakan tanaman. Herbivora akan mengambil simpanan energi atau simpanan karbohidrat dari tanaman itu, lalu menggunakannya untuk keperluannya, untuk keperluan energi, kebutuhan energinya, dan untuk sintesis senyawa biokimia makro yang lain, termasuk mengubahnya menjadi lemak, mengubahnya menjadi protein sesuai dengan kebutuhan. Kemudian herbivora dimakan oleh pemangsa pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya karnivora. Karnivora mengambil protein, mengambil lemak, mengambil karbohidrat dari herbivora, lalu mengubahnya menjadi energi, mengubahnya menjadi lemak, mengubahnya menjadi protein bagi karnivora itu yang sudah berbeda dari karbohidrat, lemak, dan protein dari herbivora. Katakanlah kita manusia sebagai pemakan segala macam itu, atau kalau dikategorikan kita bisa dikategorikan sebagai omnivora. Kita memakan daging kerbau misalnya, kita mengambil senyawa biokimia makro dari kerbau itu, kita mengambil karbohidrat simpanannya, kita mengambil lemak dan proteinnya, lalu kita makan. Kita ubah itu sebagian menjadi energi dan sebagiannya disintesis atau diubah menjadi glikogen dan selanjutnya diubah menjadi lemak dan protein
protein kita, lemak kita yang berbeda dari lemak kerbau sebagai sumber makanan kita tadi. Jadi karbohidrat diubah menjadi senyawa biokimia lain di tubuh makhluk hidup. Itulah karbohidrat yang kita dapatkan dari tanaman. Berdasarkan jumlah gula sederhana pembentuknya, karbohidrat itu digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah monosakarida, yaitu karbohidrat yang dibentuk oleh satu gula sederhana saja. Contohnya yang paling banyak kita kenal adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian yang kedua adalah sukrosa. Sukrosa adalah karbohidrat yang dibentuk oleh dua gula sederhana. Kemudian contoh sukrosa itu yang paling banyak kita temukan adalah gula yang di rumah kita itu. Gula itu adalah sukrosa. Sukrosa dibentuk oleh dua gula sederhana, yaitu glukosa dan fruktosa. Sukrosa itu adalah masuk golongan disakarida. Contoh disakarida yang lain adalah laktosa. Laktosa adalah karbohidrat yang terdapat di dalam susu, termasuk di air susu ibu. Laktosa adalah gabungan dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Terbentuklah laktosa. Oleh karena itu, ASI disebut sebagai laktasi. Yang berikutnya adalah oligosakarida yang dibentuk oleh 3 sampai 10 gula sederhana. Contoh oligosakarida adalah HMO, Human Milk Oligosaccharide. HMO adalah oligosakarida atau karbohidrat yang hanya terdapat di dalam air susu ibu. Dia tidak terdapat di susu mamalia. Oleh karena itu, HMO adalah satu keunggulan ASI karena dia baik bagi kesehatan saluran pencernaan baik. Yang terakhir adalah polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang dibentuk oleh lebih dari 10 gula sederhana. Saya ingatkan kembali, gula sederhana itu adalah karbohidrat yang paling sederhana, dalam arti dia tidak bisa lagi dihidrolisis menjadi komponen yang lebih kecil. Jadi polisakarida adalah gabungan dari lebih 10 gula sederhana membentuk rantai yang panjang. Jadi kalau kita analogikan karbohidrat itu sebagai rantai, maka polisakarida adalah karbohidrat yang dibentuk oleh bulatan-bulatan kecil yang mewakili satu gula sederhana membentuk rantai panjang. Ada rantainya yang tak bercabang, ada rantainya yang bercabang. Itulah polisakarida, dan polisakarida inilah jenis karbohidrat yang paling melimpah di alam ini. Ada di tanaman dalam bentuk katakanlah selulosa, lignin, itu adalah contoh polisakarida. Kalau di dalam tepung misalnya, di dalam pati, itu adalah polisakarida yang dibentuk oleh amilosa dan yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Amilosa itu ada rantai polisakarida panjang tidak bercabang, dan amilopektin adalah rantai bercabang. Amilosa dan amilopektin ini dengan perbandingan tertentu membentuk padi atau tepung. Jadi, kalau tepung beras, tepung gandum, terigu itu mengandung amilosa dan amilopektin. Dan yang menariknya, polisakarida ini dibentuk oleh satu macam gula sederhana, yaitu glukosa, dan terdiri dari lebih 10
glukosa membentuk rantai yang panjang. Itulah karbohidrat berdasarkan penggolongannya. Adik-adik, itulah sekilas pengenalan kita mengenai karbohidrat. Sekarang kita akan masuk ke metabolisme karbohidrat sebagai topik utama dari kuliah kita pada kali ini. Adik-adik yang saya cintai, saya ajak Anda untuk membayangkan ketika kita makan nasi, misalnya. Di dalam nasi saya sebutkan tadi, di situ ada amilosa, amilopektin sebagai bentuk dari polisakarida yang terdapat di dalam beras atau nasi. Kemudian nasi kita makan, lalu dia dicerna di dalam mulut secara mekanis oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim pitialin atau enzim amilase. Enzim amilase sudah mulai mencerna amilum. Amilum adalah istilah lain bagi pati yang ada di dalam beras itu. Tapi itu masih sebagian kecil. Pencernaan selanjutnya secara kimiawi yang lengkap itu terjadi di saluran cerna kita, terutama di usus. Produk akhir pencernaan beras, nasi yang kita konsumsi adalah gula sederhana pembentuk amilosa dan amilopektin sebagai komponen utama dari beras tadi. Jadi, produk akhir pencernaannya adalah glukosa. Dan glukosa, kita akan memperoleh glukosa yang banyak dari nasi yang kita makan. Selanjutnya, glukosa ini akan diserap masuk ke darah. Sehingga setelah kita makan, kurang lebih 15 menit setelah kita makan, kadar glukosa darah kita akan naik, yang oleh masyarakat awam disebut sebagai kadar gula darah. Lebih tepatnya adalah kadar glukosa darah. Lalu glukosa beserta gula sederhana lain yang kita peroleh dari makanan itu akan dibawa oleh darah ke berbagai tempat. Dibawa ke otak, dibawa ke hati, dibawa ke jaringan perifer, dan di sanalah proses metabolisme karbohidrat mulai dilaksanakan. Salah satu lintas karbohidrat itu adalah lintas glikolisis, dekarboksilasi asam tirupat, Krebs cycle, dan fosforilasi oksidatif. Inilah tahapan pembakaran karbohidrat untuk menghasilkan energi. Dan sehari-hari kita sebutkan itu sebagai reaksi pernapasan. Reaksi pernapasan itu adalah kebalikan dari reaksi fotosintesis. Kalau fotosintesis tadi CO2 tambah H2O terbentuk karbohidrat dan oksigen, maka reaksi pernapasan seluler adalah kebalikannya. Karbohidrat ditambah oksigen terbentuk CO2 dan air plus ATP. Jadi salah satu tujuan utama dari pernapasan kita bernapas adalah untuk membakar karbohidrat agar kita memperoleh energinya dalam bentuk ATP. Jadi saya katakan ada 4 tahapan reaksi pernapasan itu, yaitu pertama glikolisis, dekarboksilasi asam tirupat, kemudian siklus Krebs, dan terakhir adalah fosforilasi oksidatif atau rantai transport elektron. Nah, sekarang kita akan masuk tahap pertama dari reaksi pernapasan itu, yaitu glikolisis. Glikolisis berasal dari bahasa Yunani dari 2 suku kata. Yang pertama adalah glikis yang berarti sweet atau manis, dan lysis yang berarti splitting atau pemecahan. Oleh karena itu secara letterlet glikolisis adalah proses pemecahan senyawa yang manis. Karbohidrat sering disebut sebagai gula secara umum karena dia memang berasa manis, walaupun tingkat kemanisan antara karbohidrat yang satu dengan yang lain berbeda. Nah,
Di glikolisis, karbohidrat dalam bentuk gula sederhana, misalnya glukosa, itu dipecah melalui 9 tahapan reaksi berurutan membentuk 2 molekul piruvat. Seperti kita ketahui, karbohidrat glukosa itu mengandung 6 karbohidrat, lalu melalui 9 tahapan reaksi pemecahan berurutan, dia diubah menjadi 2 molekul piruvat. Oleh karena itu, 1 molekul piruvat itu terdiri dari 3 karbon. Di samping mendapatkan 2 molekul piruvat, di dalam siklus Krebs kita juga mendapatkan NADH, kita mendapatkan 2 ATP. Ya, jadi selesai proses glikolisis, kita mendapatkan 2 molekul piruvat, kita mendapatkan NADH, kita juga mendapatkan ATP. Nah, 2 piruvat selanjutnya, 1 molekul piruvat ini selanjutnya akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu dekarboksilasi asam piruvat. Dekarboksilasi asam piruvat itu adalah proses pengubahan piruvat menjadi asetil-CoA. Di sini dilepaskan CO2 dan juga NADH. Selanjutnya, asetil-CoA diantarkan oleh koenzim A ke siklus Krebs. Koenzim A itu diibaratkan sebagai sampan penyeberangan yang menyeberangkan asetil-CoA ke siklus Krebs, dan dia kembali balik lagi untuk menjemput asetil-CoA dari pengubahan asam piruvat. Dan demikianlah gugus asetil yang masuk ke Krebs cycle akan bertemu dengan senyawa sitrat yang bersiklus dalam Krebs cycle, sehingga dia disebut sebagai siklus, dan namanya adalah Krebs cycle sesuai dengan penemunya, itu Dr. Hans Krebs, seorang dokter Jerman yang menemukan siklus Krebs ini. Dan atas dasar penemuannya itu, Hans Krebs dianugerahi Nobel dalam bidang fisiologi kedokteran pada saat itu. Asetil yang masuk ke siklus Krebs, dia akan bertemu dengan sitrat berkarbon 4, asetil berkarbon 2, dan akan bertemu membentuk isositrat yang berkarbon 6. Dari situlah mulai siklus Krebs berlanjut, berputar, sambil diadakan siklus terjadi perubahan secara siklik. Disitulah dilepaskan CO2, dilepaskan NADH, dilepaskan GTP, dilepaskan FADH2. Di dalam siklus Krebs kita mendapatkan 3 NADH untuk setiap satu asetil yang masuk ke gugus siklus Krebs. Kita mendapatkan 1 GTP, kita mendapatkan 1 FADH2. Untuk diketahui, 1 NADH itu setara dengan ATP, 3 ATP, 1 GTP setara dengan 1 ATP, dan 1 FADH2 setara dengan 2 ATP. Kemudian NADH yang kita peroleh dari glikolisis tadi, yang kita peroleh dari dekarboksilasi piruvat tadi, yang kita peroleh dari siklus Krebs tadi, akan dibawa ke rantai transport elektron untuk menjalani apa yang kita sebut sebagai fosforilasi oksidatif. Di sanalah diubah, dibentuk kembali ATP. Proses pengubahan itu disebut dengan fosforilasi oksidatif. Dan di tahap itu pula lah, di tahap akhir itulah terbentuk H2O yang ada di dalam reaksi pernapasan tadi. Sementara CO2 dikeluarkan di berbagai tahapan. Tapi H2O justru kita peroleh di bagian akhir bagi reaksi pernapasan itu. Itulah siasat yang dilakukan tubuh
berbagai tahapan dilakukan, berbagai proses dilakukan agar tubuh kita dapat mengambil energi yang terdapat dalam makanan kita tadi, dalam karbohidrat tadi, dalam gula sederhana atau dalam glukosa tadi, agar tubuh kita bisa mendapatkan energinya secara maksimal. Tubuh memanen, memperoleh energi itu dengan berbagai cara agar bisa memperolehnya dengan maksimal. Itulah salah satu lintas metabolisme karbohidrat, yaitu proses pembakaran atau oksidasi karbohidrat menghasilkan CO2 dalam napas kita itu, yang juga di situ ada air H2O, dan bonusnya kita mendapat energi dalam bentuk ATP untuk kita gunakan dalam berbagai aktivitas kita, untuk bekerja, dan termasuk untuk kebutuhan energi minimal tubuh kita. Misalnya kita kenal istilah basal metabolic rate, yaitu adalah energi minimal yang kita butuhkan untuk menjalankan hidup. Kalau BMR itu dinilai pada saat orang istirahat penuh, rebahan. Energi untuk kebutuhan itulah energi basal metabolisme. Misalnya untuk jantung berdenyut, untuk bernapas, kita butuh energi, dan energi minimal itu kita ambil dari makanan. Selebihnya adalah untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kalau ada sisanya, energi itu harus disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi karbohidrat simpanan di dalam tubuh kita itu disebut sebagai glikogen. Itu adalah cadangan energi kalau suatu saat kita kekurangan energi dari makanan, tubuh kita bisa mengambilnya dari simpanan karbohidrat yang disebut sebagai glikogen. Demikianlah adik-adik kuliah ringkas kita pada saat ini. Semoga Anda paham salah satu lintas metabolisme karbohidrat. Selamat